Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di hadis yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bermuamalah kepada orang dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bermuamalahlah kepada manusia, berakhlaklah kepada orang bi khuluqin dengan akhlak-akhlak hasan yang baik, yang bagus. Itu perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik? Karena di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanya saja untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Bukan berarti para nabi yang lain atau para rasul yang lain tidak memiliki akhlak. Mereka memiliki akhlak. Mereka memiliki adab. Tapi nabi yang menyempurnakan akhlak-akhlak, adab-adab yang telah dibawa oleh mereka. Jadi akhlak itu nampak indah, nampak bagus, melebihi sebelumnya ketika dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu bagus, akhlak itu indah. Dibawa oleh para nabi, dibawa para rasul, akhlak itu bagus dan indah. Tapi ketika nabi yang membawa, lebih bagus, lebih indah. Kenapa? Komplit. Coba bayangkan kalau ada manusia laki ganteng, wis ganteng, api akhlake, lu sempurna, tambah kelihatan indahnya, tambah kelihatan bagusnya. Orang jelek punya akhlak baik, lu nampak bagus. Orang ganteng punya akhlak baik, tambah bagus. Makanya ketika akhlak itu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi semakin indah, semakin bagus. Bukan Rasulullahnya, akhlaknya semakin indah, semakin bagus karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak-akhlak yang agung. Di atasnya. Jadi bukan nabi itu berada di tengah-tengah akhlak atau di bawahnya akhlak, enggak, di atasnya akhlak. Karena itu tadi dikatakan akhlak itu menjadi indah,
semakin indah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi di atasnya mereka, di atasnya akhlak-akhlak itu tadi. Dan itu yang menyatakan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak-akhlak yang agung, di atas akhlak-akhlak yang mulia. Karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu adalah sifatnya para nabi dan sifatnya para aulia. Sifatnya para nabi, sifatnya para aulia. Lah akhlak itu apa? Dikatakan oleh para ulama, akhlak itu adalah ausaful insan, sifat-sifat manusia. Akhlak itu adalah sifat-sifat manusia yang dipakai untuk bermuamalah kepada orang lain. Setiap manusia memiliki sifat. Lah sifat-sifat itu yang dia pakai untuk bermuamalah kepada sesama manusia. Ada orang yang sensitif, ada orang yang kasar, ada orang yang lembut, ada yang tata bahasanya kromo, ada yang tata bahasanya itu tidak kromo. Itu adalah sifat-sifat manusia yang dipakai untuk bermuamalah kepada orang yang itu namanya akhlak. Di akhlak itu adalah sifat manusia yang digunakan untuk bermuamalah kepada selainnya. Lah, akhlak ini menjadi dua. Ada mahmud, ada madhmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Lah, yang terpuji adalah sifat para nabi dan para aulia. Jadi akhlak yang terpuji atau sifat manusia yang terpuji adalah sifatnya para nabi, sifatnya para aulia. Contohnya as-sabr indal makarih. Contohnya adalah sabar. Khususnya di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di dalam musibah, di dalam bala. Itu contohnya. Lihat para aulia. Ketika mereka mendapatkan hinaan, cacian, fitnah, mereka itu sabar. Cacian yang datang, hinaan yang datang, fitnah yang datang, mereka hanya balas dengan senyuman. Dibalas dengan doa. Bahkan mereka balas dengan kebaikan. Lah mereka melakukan itu, mengerjakan itu karena meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau dicaci, kalau dihina, kalau difitnah nggak pernah membalas. Bahkan Nabi mendoakan orang yang mencacinya, orang yang menghinanya, orang yang memfitnahnya. Bukan dengan doa buruk, tapi dengan doa baik. Ini akhlak yang terpuji itu adalah sifatnya para nabi, sifatnya para aulia. Adapun akhlak yang tercela
Itu bukan sifatnya para nabi, bukan sifatnya para aulia. Kalau bukan sifatnya para nabi, bukan sifatnya para aulia, berarti sifatnya orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Lah bagaimana akhlaknya? Kalau dicaci, kalau dihina, kalau difitnah, nggak sabar mereka. Membalas dengan cacian, membalas dengan hinaan, membalas dengan fitnahan. Bahkan mungkin balasannya lebih besar dari apa yang dia dapat. Hinaan yang dia dapat, balasannya lebih besar daripadanya. Cacian yang dia dapat, balasannya lebih besar. Fitnah yang dia dapat, membalas fitnahnya lebih besar. Nah, kenapa? Sifatnya orang-orang munafik, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang fasik. Akhlak itu adalah sifat manusia yang dipakai untuk bermuamalah kepada yang lain. Karena itu kita harus menyadari kita ini belum punya akhlak yang baik. Kenapa? Ketika kita dicaci, balas. Ketika kita difitnah, balas. Ketika kita dipukul, balas. Lah kita ada tetangga nggak punya masalah dengan kita, kita wujudkan masalah dengan menggunjingnya, dengan membuka aibnya. Lalu ini berarti apa? Berarti nggak punya akhlak yang baik atau tidak memiliki sifat yang baik yang dia gunakan untuk bermuamalah kepada orang. Dikatakan oleh Imam Qadhiyat, akhlak yang baik itu yang bagaimana? Akhlak yang baik itu bagaimana? Akhlak yang baik itu adalah mukhalatatun nas bil jamil wal bishr wat tawaddud lahum wal ishfaq alaihim wa ihtimaluhum wal hilm anhum wal sabr alaihim fil makari wa talkur kibir wal istitala alaihim wa mujanabatul ghilat wal ghadab wal muakhadah. Akhlak yang baik itu adalah bergaul dengan orang dengan pergaulan yang baik, yang bagus. Tidak semaunya sendiri. Contoh, kampung. Lah kampung ini bukan urusan satu rumah, tapi urusan dari beberapa rumah. Lah karena urusan beberapa rumah, tidak boleh satu rumah ini membuat apapun semaunya dia di depan rumahnya. Apalagi tidak mempedulikan kanan dan kirinya. Wis ngarepe omaku dalane tak nginikno. Babak kono babak kene aku ndak urusan. Nah, ini keliru. Kenapa? Satu, bukan tanahnya dia saja. Yang kedua, ini bukan tempat untuk dia saja, tapi banyak orang. Sama dengan urusan musola. Musola misalnya. Musola ini bukan milik pribadi, melainkan musola itu untuk banyak orang. Ini umumnya ya, kalau wakaf ya. Milik punya orang, beda kalau musolanya pribadi. Ya sakarepe sing duwe. Tapi kalau musola itu wakaf atau masjid, bukan miliknya dia. Sekalipun dia ketua takmir, bukan berarti dia yang mengatur segalanya, tidak bisa. Memang apapun harus dia. Tapi kalau orang tersebut itu memiliki akhlak yang baik, pasti tidak melakukan perbuatan apapun dalam urusan masjid ataupun musola kecuali menyampaikan kepada yang lain, mendengarkan apa kata yang lain.
Nah, sifatnya orang mukmin itu katanya Allah dalam ayat Al-Qur'an apa? Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu, perkara yang ada di antara mereka itu selalu dimusyawarahkan. Lah dari omongan 1, 2, 3, 4, 5 orang, ketua takmir menyimpulkan mana yang baik, mana yang bagus untuk dilakukan, bukan semaunya dia, tapi dari beberapa orang ini dipikir, direnungi mana yang bagus, itu yang dipakai. Acara melibatkan banyak orang, jangan semaunya dia. Kalau kepingin acara itu manfaat bukan hanya untuk dia tapi untuk orang lain, maka harus melibatkan orang lain. Apa yang mereka ingini itu harus kita tahu, harus kita pahami. Lah ini namanya akhlak yang baik, mukhalathatun nas bil jamil. Bermuamalah kepada orang, berkumpul dengan orang dengan baik, dengan bagus. Nah, coba kalau kita kumpul sama orang kemudian sakarepe dhewe, ndak seneng orang. Kalaupun kita masuk warung sakarepe dhewe, sing duwe warung wegah lek wong iku mang teko. Sekalipun kita beli dan kita bayar, karena dia semaunya sendiri, yang punya warung ndak seneng. Coba kita datang, tidak semaunya kita, walaupun kita di situ beli, dilayani, tidak semaunya kita. Loh, yang punya warung itu senang. Nah ini perlu mukhalatun nas bil jamil. Kemudian wal bisyir. Ini kalau kumpul orang itu yang nyenengno, yang menggembirakan. Jadi kalau kumpul orang, duduk dengan orang, ya, kumpul dengan orang itu yang nyenengno. Jangan kumpul dengan orang kesedihannya dia ini dikeluarkan, walaupun tidak ucapan, wajahnya merengut seperti orang kesusahan. Ini salah. Kumpul sama orang itu wajah sedih buang, wajah susah taruh, pakai wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia. Wajah senengnya, wajah berseri-serinya dipakai kalau sendirian. Keluar wajah musam, keliru. Nabi itu lapar, nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Tapi nggak pernah Nabi itu keluar dari rumahnya ke sahabat kemudian menunjukkan wajah lesunya, polai luwe. Nggak. Semangat Nabi. Makanya para sahabat itu senang. Kenapa? Mereka selalu melihat wajahnya Nabi itu berseri-seri, bahagia, sekalipun sakit, sekalipun lapar, sekalipun mikir itu mikir ini, tapi wajahnya Nabi itu selalu menampakkan kebahagiaan. Coba lihat para aulia. Pernah kita lihat para aulia itu duduk dengan orang wajahnya cemberut. Urusan rumahnya misalnya dibawa ke, duduk dengan murid-muridnya atau di majelis, nggak pernah. Sakit nggak pernah dinampakkan di majelis, tetap seakan-akan nggak ada apa-apa. Tidak sedikit loh, tidak sedikit kalau kita apa. Apalagi para nabi, para rasul. Loh, itu akhlak yang baik. Kemudian akhlak yang baik itu sabar alaihi fil makari, sabar kalau dicaci, kalau dihina. Lah sabar itu ya apa sih sabar? Ini kadang kita nggak tahu artinya sabar. Sabar itu ketika kita tidak menceritakan apa yang terjadi dari orang lain ke kita kepada orang lain. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu dilek dewe, dipek dewe. Diambil sendiri nggak ada yang tahu. Bukan misalnya habis dicaci orang, dihina orang, kemudian cerita, untung aku mang sabar.
ndak sabar tak antemi wong iku. Itu berarti ndak sabar namanya. Sabar itu ketika dia dicaci, ya sudah. Dia yang tahu, dia yang dengar, dipek dia, dimasukkan dalam hatinya dia, tidak diceritakan sekalipun kepada temannya. Itu namanya sabar. Kalau diceritakan kepada yang lain, itu namanya bukan sabar. Lah sabar ini pertama ujian di dalam akhlak yang baik. Jadi pertama ujian di dalam akhlak yang baik adalah sabar. Kalau ada orang sudah mengeluh tentang kejelekan akhlak orang lain, itu berarti menunjukkan bahwa akhlaknya dia jelek. Ini mengeluh ini. Fulan iki opo? Nang omahe wong sak karepe dhewe. Ini itu, mengeluh tentang orang lain, akhlak jelek orang lain, ya, berarti akhlaknya dia buruk. Ya, jadi jelas ya, akhlak yang baik itu diperlukan, berat, susah. Lah yang singkat itu akhlak yang baik, katanya Imam Hasan al-Basri, badlul ma'ruf, berusaha mengerjakan kebaikan, berusaha sekuat tenaga melakukan kebaikan apapun bentuknya, macamnya dan jenisnya, kecil, besar, sedikit ataupun banyak. Yang kedua, kaful adza, tidak mengganggu orang. Jadi berusaha menjaga dirinya tidak mengganggu orang, baik itu dengan tangannya, baik itu dengan kekuasaannya, baik itu dengan lisannya atau dengan sikapnya. Jadi, tidak mengganggu orang. Kemudian yang ketiga katanya Imam Hasan Basri, talaqatul wajhi, wajah yang sumeh, wajah yang berseri-seri. Nah, jadi kalau keluar dari rumah itu, kalaupun sumpek, kalaupun sakit, kalaupun senep, wetenge loro, bingung urusan apapun, keluar dari rumah wajahnya dirubah, ganti casing. Kalau di rumah itu cemberut tok, nah, sampai bojone sumpek, misalnya ndelok wajah cemberutnya. Kalau keluar itu gantiin casingnya, cemberut tadi itu diganti dengan senyum. Nah, senyum wajahnya seperti nggak punya masalah. Orang ngelihat itu seperti orang gila tuh. Wong gendeng itu lek apa? Ndak tahu ndudukno wong gendeng iku lek lara, ndak tahu. Wajahnya senyum, bahagia terus. Lah orang yang memiliki akhlak yang baik ini dikatakan oleh Rasulullah panjang umur. Karena apa? Ndak punya macam-macam dia. Nah, kita kan punya macam-macam. Ono uang macam-macam titik nang ke kita dipikir terus. Kepingin balas, kepingin itu, kepingin ini, akhirnya loro kabeh. Sakit semuanya. Loro mari ngono, ndak dawa umure, mati. Tapi kalau orang yang memiliki akhlak yang baik, itu insya Allah panjang umur. Lah akhlak yang baik ini keistimewaannya luar biasa, di antaranya hadis yang sudah kita sebutkan. Khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Orang yang terbaik adalah orang yang akhlaknya bagus. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya iman seorang mukmin yang terbaik akhlaknya. Jadi akhlak itu termasuk daripada iman. Bertambah besar akhlaknya, ya, maka bertambah kuat imannya. Semakin rendah akhlaknya, semakin berkurang imannya. Nah, karena itu orang mukmin yang sempurna imannya, pasti mereka memiliki akhlak yang baik. Bahkan akhlak yang baik ini termasuk paling kuatnya sesuatu diletakkan di timbangan seorang hamba. Dikatakan di dalam hadis awwalu, dalam riwayat yang lain athqalu,
ma yudha'u fil mizan al-khuluqul hasan. Pertama atau yang paling berat diletakkan di timbangan seorang hamba di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini, kalaupun kita tidak banyak beribadah, tidak banyak melakukan kebaikan atau ketaatan, tapi bisa mengungguli orang yang banyak puasa, banyak sholat. Nah, kita kalau disuruh banyak sholat, males. Kita sholat 5 waktu itu aja nyari yang singkat kok. Oh, lek jamaah kesuwen. Soal sembahyang dhewe. Sunnah yang kok dhisik. Sunnah. Amblas wis 5 waktu itu aja nguat-nguatno boleh wajib. Apalagi disuruh istiqomah puasa Senin Kemis, puasa-puasa sunnah, berat. Ramadan itu aja karena saking wajib, kalau nggak wajib ya ditinggal. Apalagi puasa sunnah. Tapi kita bisa mendapatkan derajat orang yang ahli puasa, orang yang ahli qiyamul lail hanya dengan memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imamul Junaid, arbaun tarfaul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuh au amaluh. Ada 4 hal yang bisa meningkatkan seorang hamba ke derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi, sekalipun sedikit ilmunya atau sedikit amalnya. Sekalipun sedikit ilmunya, sedikit amalnya. Apa 4 itu? Yang pertama at-tawadhu, rendah hati. Yang kedua al-hilmu, bijaksana. Yang ketiga as-sakha'u, dermawan, loman. Yang keempat husnul khuluq atau hasanul khuluq, orang yang berakhlak baik. Orang yang berakhlak baik. Nah, kita harus memiliki akhlak yang baik. Belajar. Nah, belajar bagaimana caranya. Memang susah, berat, tapi harus. Kalau ingin sempurna iman kita, kalau ingin menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, memiliki kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah, ya berarti harus akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan. Bisa semuanya kita dapatkan. Lihat, Wali Songo datang ke Indonesia membawa akhlak yang baik. Bayangkan, minoritas, hanya beberapa orang, tapi bisa merubah yang mayoritas. Kalau dipikir, dengan apa mereka merubah? Harta. Mereka nggak punya banyak harta. Kekuasaan, mereka nggak punya kekuasaan. Jabatan tidak memiliki. Tapi karena mereka membawa akhlak yang baik, sehingga banyak orang yang tertarik untuk dekat dengan mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah orang kafir Quraisy yang wataknya ini keras, kolot, alot, susah sudah. Luwih parah teko wong Indonesia. Orang Indonesia kok ngene kadang kiai ini ngeluh san. Apalagi kalau dengan orang kafir Quraisy, ya enggak nutuk sudah. Tapi karena Nabi dekat dengan mereka, duduk dengan mereka, membawa akhlak yang baik, siapa yang tidak tertarik dengan Nabi? Hanya segelintir orang. Tapi yang banyak tertarik dengan Nabi, hanya segelintir yang tidak tertarik, yang memang sudah hatinya tertutup. Tapi banyak yang tertarik. Nah, kita juga gitu, harus belajar menghias diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan akhlak yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan, mengamalkan, menjalankan akhlak-akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa sabar, terus istiqomah di dalam menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik di sisi Allah, menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.